Pemandi jenazah Vina yang sebut polisi bohong, ini sosok dan hubungannya dengan Vina. Seorang wanita bernama Ais menyebut polisi berbohong terkait luka tusukan di tubuh Vina Cirebon. Ais adalah orang yang ikut memandikan jenazah Vina seusai tewas pada 2016 lalu. Ais membantah keterangan Polda Jawa Barat, Jabar, yang sempat menyebut Vina tewas akibat tersabet pedang atau samurai. "Waktu saya mandiin, nggak ada luka tusukan, polisi bohong," kata Ais kepada mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Adapun wawancara Deddy Mulyadi dengan Ais tayang di YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel pada Jumat, tanggal 20 Juli tahun 2024. Ais adalah seorang pemandi jenazah. Termasuk pada 2016 lalu, ia ikut memandikan jenazah Vina. Tidak diketahui persis berapa umur Ais. Namun yang pasti, ia masuk kelompok lanjut usia, lansia. Saat ditanya apakah memiliki suami atau tidak oleh Deddy Mulyadi, nenek Ais menjawab tidak ada. Namun, ia menolak saat ditanya lebih lanjut tentang sosok suaminya. "Wis lah aja takon suami, wis tua, nenek-nenek, sudahlah jangan tanya suami, sudah tua," kata dia. Kepada Deddy Mulyadi, Ais mengaku masih memiliki hubungan kekerabatan dengan mendiang. "Ya masih saudara jauh, sih," ujarnya. Lantaran masih memiliki hubungan kekeluargaan tersebut, maka Ais bisa ikut memandikan jenazah Vina. Ia pun mengungkapkan secara detail kondisi jenazah almarhumah Vina. "Saya yang mandiin, saya yang tahu," tambahnya. Ais memastikan tidak ada luka sayatan dan luka tusukan di tubuh Vina. Oleh karena itu, Ais menyebut polisi berbohong. "Bohong bapak polisinya, kon merene, tak jewer pisan, suruh kesini, saya jewer nanti, kurang ajar. Kok ditusuk-tusuk?" "Bohong, sumpah demi Allah, bersih, tidak ada luka tusukan dan sayatan, ibu yang mandiin," bebernya. Hanya saja, ia menemukan luka di bagian belakang kepala Vina, yang menurutnya akibat pemukulan. Ia pun ragu, Vina jatuh dari motor, sebab tak ada luka lecet di sekujur tubuh mendiang. Hanya saja, ia menyebut bagian kaki dan tangan Vina mengalami luka sangat parah. "Kalau jatuh, otomatis ada luka lecet, ini mulus, nggak ada luka. Cuma ini kakinya patah semua, terus tangannya senglek, patah," kata dia. Ia juga menemukan luka pada hidung hingga telinga. Saat memandikan Vina pun, Ais mengaku prihatin dengan kondisi remaja 16 tahun itu. "Saya mandiin sampai bersih, tak sabunin, duh kasihan banget ini," bebernya. Masih dalam keterangannya kepada Deddy Mulyadi, Ais mengatakan, adanya luka di bagian alat vital Vina. Ia juga mendapati adanya lendir dan darah saat memandikan Vina. "Ada lendirnya, campur darah, sobek," ungkap Ais. Dua sosok, Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki diduga kuat membuat skenario kejadian yang akhirnya membuat 8 orang yang tak bersalah dihukum. Pria bernama Dede tahun 2016 yang diminta kesaksiannya memberikan keterangan mengejutkan. Ia mengaku dipaksa Ibtu Rudiana dan Aep menceritakan skenario kejadian yang telah disusun ayah Eki itu. Cerita skenario inilah yang membuat 8 orang yang saat itu masih remaja yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, dan Saka Tatal divonis penjara seumur hidup dan 8 tahun penjara. Dede mengatakan, tidak tahu sama sekali peristiwa itu. Tahu ada pembunuhan. 2 hari setelah kejadian, dengar-dengar ada kecelakaan, yang ngajak saya jadi saksi Aep sesudah penangkapan. Kurang lebih 2-3 hari penangkapan jadi saksi, ujar Dede. Dede mengatakan, malam-malam Aep telepon, antar ke Polres. "Posisi saya di rumah," kata Dede. Awalnya Dede mau mengantar Aep ke Polres karena Aep tidak tahu jalan di Cirebon karena Aep perantau. Dede bertanya untuk apa Aep ke Polres dan dijawab jadi saksi lantaran anaknya Rudiana meninggal. Dede yang tidak tahu apa-apa pun diminta untuk ikut-ikut saja. Aep bilang, "Udah entar ikutin aja," katanya. Dede mengatakan Aep dan Rudiana sudah saling bicara satu sama lain. Sebelum masuk Polres, dibilang dulu, "Kamu bilang lagi nongkrong di warung ada gerombolan anak-anak bawa bambu lempar batu." Aep dan Rudiana yang ngasih tahu saya, ujarnya. Kesaksiannya 8 tahun lalu, kata dia adalah skenario yang sudah disusun Ibtu Rudiana. "Saya diarahin, saya bingung," ucap Dede, dikutip tribunjakarta.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel.
Dede mengaku tidak mau memberikan kesaksian palsu tapi takut menolak. Saya di dalam hati enggak mau jadi saksi, tapi saya takut, saya kan enggak ngerti hukum, kata Dede. Saya enggak pernah peristiwa itu sama sekali, Pak, ujar Dede. Dede lantas menanyakan apakahnya sebuah pengarahan. Itu diarahkan? Tanya Dedi Mulyadi. Iya, Pak, saya diarahkan, tegas Dede. Mendengar pengakuan mengejutkan Dede, Dedi Mulyadi sempat tak percaya. Kamu bohong enggak sama saya? Tanya Dedi Mulyadi. Enggak, Pak, 100% saya benar, ucap Dede. Saya hanya mengikuti alur cerita yang sudah dibuat Pak Rudiana dan Aep, katanya. Ibtu Rudiana diminta menyontoh Baradae ex Wakapolri Komjen Purn Ogroseno menyarankan Ibtu Rudiana mencontoh Richard Eliezer alias Baradae saat tersandung kasus Ferdi Sambo. Ibtu Rudiana jadi kunci agar kasus Vina Cirebon bisa menjadi terang. Ibtu Rudiana saat itu menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Cirebon sekaligus ayah dari Rizky alias Eki. Sekali lagi kuncinya Ibtu Rudiana ini. Sudahlah ceritakan Ibtu Rudiana kepada Propam kalau takut atau ke Pak Kapolri, Wakapolri, Irwasum peristiwanya seperti ini, kata Ogroseno dikutip tribunjakarta.com dari YouTube Abraham Samad SPEAKAP, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Jenderal Bintang 3 menceritakan langkah Richard Eliezer alias Baradae yang menemui Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menceritakan apa adanya terkait kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Ferdi Sambo. Meskipun kasus Vina Cirebon dengan pembunuhan Brigadir J berbeda, yakni Baradae berstatus whistleblower. Mungkin dia, Ibtu Rudiana, merasa bersalah, saya tahu kenapa saya tidak mengambil aksi. Mungkin ada ancaman sebelumnya kepada Ibtu Rudiana, tapi Ibtu Rudiana enggak bertindak kira-kira begitu. Akhirnya anak-anak jadi korban, jelas Ogroseno. Peluang Ibtu Rudiana menghadap Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terbuka. Ogroseno menyebut, seharusnya menyadari adanya kelemahan dan kekurangan terkait penanganan kasus tersebut. Pasalnya, Ibtu Rudiana membuat laporan polisi mengenai kasus Vina Cirebon pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, padahal kasus Vina Cirebon terjadi pada tanggal 26 Agustus tahun 2016. Kenapa Anda sebagai polisi membuat laporan tidak profesional? Anak Anda adalah menjadi korban, kenapa tidak diotopsi langsung, kata Ogroseno. Kalau dijawab saya duga kecelakaan lalu lintas ditemukan matikan perlu diotopsi juga. Kalau yang nabrak sengaja itu kan pembunuhan, sambungnya. Namun bila kasus tersebut merupakan kecelakaan tunggal, Ogroseno mengatakan polisi bisa menyelidiki berkas rem sehingga bisa dilihat apakah korban dalam keadaan ngantuk atau mabuk. Perlu keberanian Rudia kepada pimpinan Polri dulu agar persoalan ini masyarakat tenang akan membuka tabir Eki dan Vina itu, katanya. Kondisi makam Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di Cirebon terungkap. Makam Eki yang berada di tempat pemakaman umum atau TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, mendadak dijaga orang suruhan. Seorang pria bernama Rana mengaku mendapat tugas khusus untuk menjaga makam almarhum Eki. Tak hanya itu, Rana juga melarang orang yang datang untuk mengabadikan gambar foto maupun video. Lebih lanjut, Rana juga enggan berbicara hal lain selain bertugas menjaga makam Eki. Kendati demikian, Rana mengarahkan agar peziarah berbicara dengan kuncen makam jika ingin bertemu keluarga Eki. Sementara itu, suasana makam M. Rizky atau Eki, pacar Vina Cirebon, tampak sepi. Dilansir dari Tribun Jabar, tak terlihat aktivitas warga di jalan selebar kira-kira 2 meter yang menjadi akses menuju komplek TPU di Gang Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka tersebut. Bahkan makam Eki juga terlihat dikelilingi pagar bambu dan akses masuknya pun tampak ditutup menggunakan tangga serta beberapa batang bambu. Di pintu masuknya tampak gapura sederhana yang dibangun menggunakan bambu dan beratap terpal, serta terlihat dipasangnya tulisan Makam Keluarga R. Wahyu Karta Ami Praja. Dua sosok, Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki diduga kuat membuat skenario kejadian yang akhirnya membuat 8 orang yang tak bersalah dihukum. Pria bernama Dede tahun 2016 yang diminta kesaksiannya memberikan keterangan mengejutkan. Ia mengaku dipaksa Ibtu Rudiana dan Aep menceritakan skenario kejadian yang telah disusun ayah Eki itu. Cerita skenario inilah yang membuat 8 orang yang saat itu masih remaja yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman,
dan Saka Tatal divonis penjara seumur hidup dan 8 tahun penjara. Dede mengatakan, tidak tahu sama sekali peristiwa itu. Dede mengatakan, malam-malam Aep telepon, diantar ke Polres. Posisi saya di rumah, kata Dede. Awalnya Dede mau mengantar Aep ke Polres karena Aep tidak tahu jalan di Cirebon karena Aep perantau. Dede bertanya untuk apa Aep ke Polres dan dijawab jadi saksi lantaran anaknya Rudiana meninggal. Dede yang tidak tahu apa-apa pun diminta untuk ikut-ikut saja. Dede mengatakan Aep dan Rudiana sudah saling bicara satu sama lain. Kesaksiannya 8 tahun lalu, kata dia adalah skenario yang sudah disusun Ibtu Rudiana. Dede mengaku tidak mau memberikan kesaksian palsu tapi takut menolak. Dede lantas menanyakan apakahnya sebuah pengarahan. Mendengar pengakuan mengejutkan Dede, Deddy Mulyadi sempat tak percaya. Ibtu Rudiana diminta menyontoh Baradae. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oe Groseno menyarankan Ibtu Rudiana mencontoh Richard Eliezer alias Baradae saat tersandung kasus Verdi Sambo. Muncul dugaan pelaku pembunuhan Vina dan Eki bukan dilakukan oleh para pemuda Cirebon yang kini menjadi terpidana. Hal tersebut diungkap oleh Ex-Kadif Propam Polri, Komjen Purnawirawan Oe Groseno. Ia menyebut jika pelaku pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 lalu diduga kelompok mafia. Ex-Wakapolri periode 2013 hingga 2014 itu bahkan meyakini jika terpidana yang kini menjalani masa hukuman merupakan korban salah tangkap. Saya berani katakan salah tangkap sejak awal, kata dia dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Minggu, 21 Juli 2024. Namun ia menduga, pelaku sebenarnya merupakan kelompok mafia. Analisa kita kan banyak waktu itu Pak. Kalau sampai sadis seperti ini, bukan ukuran manusia yang dendam biasa, bukan. Ini mafia, tapi mafia apa saya gak tahu, terang Oe Groseno. Menurutnya, kunci terbukanya kasus pembunuhan Vina ini ada pada Ibtu Rudiana ayah kandung korban Eki. Bahkan, ia berharap Ibtu Rudiana menceritakan semua yang diketahuinya langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sekali lagi kuncinya Ibtu Rudiana ini. Sudahlah ceritakan Ibtu Rudiana kepada Propam kalau takut atau ke Pak Kapolri, Wakapolri, irwasum peristiwanya seperti ini, kata Oe Groseno. Berdasarkan analisisnya, kemungkinan ada urusan narkoba di balik pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam tersebut. Atau mungkin bisa juga dengan narkoba dan sebagainya, kata Oe Groseno. Ini pasti ada latar belakang yang mengakibatkan kedua anak manusia ini sampai dibunuh dengan cara-cara yang sadis, imbuhnya. Dede, 30, belak-belakan ke Deddy Mulyadi bahwa dirinya memberikan kesaksian palsu terkait kasus Vina pada 2016 silam. Dede melakukan itu karena mengikuti ajakan Aep saat itu. Namun, ketika ditanya alasannya, Aep mengaku ke Dede memiliki dendam terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede mulanya mengaku jika satu pekerjaan dengan Aep di tempat cuci steam Dayah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Dede saat itu mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu. Dede diminta bersaksi melihat ke-8 terpidana kasus Viba menyerang dan melempari Vina dan Eki yang tengah melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Keaksian itu pun menjerat 8 orang di penjara karena vonis melakukan pembunuhan berencana Vina dan Eki. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Saya diarahin, diminta jadi saksi sama Aep dan Pak Rudiana, ungkap Dede. Cuma saya sudah di dalam, saya bisa apa? Cuma saya bingung, saya takut. Saya kan istilahnya gak ngerti hukum Pak. Itu makanya saya ungkapin di sini, ujar Dede. Kemudian Dede menyebut jika langsung di BAP. Saat BAP, Dede tentunya mengatakan sesuai dengan skenario dari Ibtu Rudiana. Ia mengaku di BAP selama 1,5 jam. Keesokan harinya seusai BAP, Dede yang bertemu Aep langsung menanyakan hal ini. Selanjutnya, Dede menyebut jika Aep dendam dan menyeretnya kepada kesaksian palsu. Seingat saya, dia juga pernah bilang kesal. Saya juga kesal, orang-orang itu yang pernah mukulin saya, kata Dede menirukan penjelasan Aep kala itu.
Pemandi jenazah Vina Cirebon Nenek Uwis muncul ke hadapan publik dan memberikan pengakuan mengejutkan. Dia menyebut bahwa tidak ada luka tusuk di bagian tubuh Vina. Bahkan ia menuding penyidik Polda Jawa Barat berbohong terkait luka yang ada dalam tubuh korban. Demikian diungkap Nenek Uwis di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Juli 2024. Nenek Uwis membeberkan kondisi tubuh Vina saat ia mandikan pada tahun 2016 silam. Menurutnya tidak ada luka tusuk sedikit pun di tubuh Vina. Kesaksian Nenek Uwis ini sekaligus membantah pernyataan Polda Jawa Barat yang mengatakan almarhum tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Selain itu, Nenek Uwis memastikan bahwa tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina. Namun demikian ia menemukan luka di bagian kepala, hidung, dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Atas kesaksiannya itu Nenek Uwis menuding penyidik Polda Jawa Barat berbohong. Selain itu Nenek Uwis juga mendapati alat vital korban mengalami pendarahan. Menurutnya Vina bukan tewas karena kecelakaan melainkan korban pembunuhan. Ia pun menduga penyebab kematian korban bukan karena dihajar menggunakan senjata tajam melainkan dilindas sepeda motor atau dipukul.